Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik Ibu. Baik ya, alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga kegiatan hari ini diberi kelancaran dan kemudahan, dan ilmu yang kita sampaikan dapat berguna semua. Berdoa mulai. Sebelumnya, apakah sudah ada yang mengenal saya? Belum, Bu. Belum kenal semua ya. Karena belum mengenal, perkenalkan, nama saya Rani Septiani, biasa dipanggil Rani. Saya asli Jakarta. Nah, saat ini saya mahasiswi semester 7 Universitas Indraprasta PGRI. Prodinya itu adalah Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, dalam kegiatan ini, hari ini nih, saya melakukan kegiatan PPL, di mana kegiatan tersebut untuk melengkapi nilai ajar saya. Nah, seputar data diri saya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada Bu. Izin minta nomor HP Ibu. Oh, nomor HP. Iya, boleh. Jadi bisa berhubungan nanti ya. Iya Bu. Nomor HP-nya itu 0818 Ya. 0659 Ya. 3954. Ukurannya ya. Iya. Ibu hobinya apa Bu? Iya, hobinya berenang. Oh berenang. Iya, berenang tapi nggak bisa berenang. Ya. Kalau status Bu? Status ya. Statusnya itu masih single, belum nikah. Bohong kali ya, udah punya anak mungkin. Belum. Itu yang punyanya. Baik. Apakah ada yang bertanya lagi nih seputar perkenalan diri saya? Udah Bu, cukup. Sekarang gantian ya, Ibu akan mengenal diri kalian masing-masing. Yang pertama itu ada Mbak Heki Bahasya. Sakit Bu. Sakit apa, ada yang tahu kah? Sakit perut. Sakit Buang air. Buang air. Mubazir dong, airnya dibuang-buang. Kangen. Ada karunia. Hadir. Ada karunia, ada. Hobinya apa nih? Main TikTok Bu. Oh, main TikTok. Iya. Sorry juga. Berarti bisa lomba nanti ya. Nanti kita collab ya Bu. boleh. Terus selanjutnya Meli. Bu. Iya. Hobinya apa? Makan. Oh, makan. Sesuai ya. Iya Bu. Ekspektasi Sama dalam tidur diri. Bu. Lalu Cita-citanya main kurus. main kurus. Nadia, Hadir Bu. hobinya apa kamu? Dengerin musik. Dengerin musik. Oh, enjoy deh. Iya dong. Terus selanjutnya ada Salsabila. Izin Bu. Izin kemana? Lomba dance. Lomba deh. Oh, bisa collab kalian berdua ya? Iya Bu. Sama-sama. Itu partner saya Bu. Baik. Seputar dari sini, berarti kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya ya. Baik. Wah, kayaknya ada yang ngantuk nih. Ya. Nah, kebetulan nih, sebelum melanjutkan pelajaran kita hari ini, Ibu ada permainan dia supaya kalian gak ngantuk, bisa lebih membangkitkan semangat dan meningkatkan konsentrasi kalian. Nah, Ibu ada permainan. Jadi adik kita melakukan gerakan pertamanya itu ikutin ya. 1, 2, petik jari. Coba lagi. 1, 2, petik jari. Itu gerakan yang pertama ya. Gerakan pertamanya kayak gimana? 2, petik jari. Terus ada gerakan kedua nih. Gerakan keduanya itu 1, 2, minta tepuk. Tepuknya 2 kali ya. Gerakan kedua. 1, 2, minta tepuk. Lagi. 1, 2, minta. Terbalik. Terbalik Bu. Ya, ulang. 1, 2, minta tepuk. Nah, lagi. 1, 2, minta tepuk. Nah, coba gerakan pertama sama gerakan kedua kita gabungin. 1, 2, 3, 4, 1, 2, minta tepuk. Ya.
Lagi ya. Lagi Bu. Lagi ya. Lagi, Kita Bu. kita coba lagi nih. Gerakannya 1, 2, 3, 4, 1, 2, minta cepuk. Nah, Dia nggak bisa Bu. ayo kita biar lebih semangat. Dia kurang konsentrasi Bu. Ayo kita coba lagi nih ya, biar aku. 1, 2, 3, 4, 1, 2, minta cepuk. Nah, dari gerakan kedua tadi kita padu padankan dengan lagu nih. Lagunya pasti kalian pada hafal. Lagu pada hari tahu nggak semuanya? Tahu Bu. Tahu. Nah, Bu contohin nih sambil bernyanyi. Ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Sangat. Coba ya. Coba ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Lagi. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Nah, sekarang Ibu nyanyi, kita melakukan gerakannya bersama-sama ya. Baik Bu. Ya, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Jaman istimewa ku duduk di muka. Duduk di pasir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tusik taktik, tusik taktik, tusik taktik, tusik taktik, tusik taktik, suatu kuda. Itu baru gerakan lambat. Nah, Ibu akan mempercepat gerakan tersebut sehingga kita bisa lebih kita nih. Gak ada hukuman kan Bu? Ayo, Ada hukuman nggak Bu? yang nggak bisa nyanyi. Waduh, Nadia Nadia Nah, Bu, kita nyanyi yuk. makanya kita bersemangat konsentrasi biar kita nggak salah. Ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik jaman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping pak kusir yang sedang mengendarai kuda supaya baik jalannya. Ketik taktik ketik taktik ketik taktik ketik taktik ketik taktik. Berarti ketahuan yang belum konsentrasi ya di sini. Bu. Masih pada banyak salahnya nih. Sudah semangat belum semuanya? Udah Bu. Sudah konsentrasi belum? Udah, insya Allah Bu. Ya. Sudah semangat, sudah berkeringat. Nah, dari ice breaking tadi kita bisa belajar apa nih? Ada yang mau mengungkapkan? Konsentrasi Bu. Konsentrasi, betul. Ada lagi? Berarti pikiran sama gerakan Bu. Iya. Konsentrasi antara gerakan dengan lagu ya menyesuaikan. Iya. Tuh, ada lagi nggak? Nah, belum jawab Bu. Olahraga Bu. Olahraga. Oh iya betul. Olahraga di tempat Menguruskan ya. badan, Bu. Berkeringat. Iya, yang tadi disebutkan itu betul. Jadi kita melatih otak kanan serta otak kiri kita. Otak kiri digerakkan, otak kanan kita menyesuaikan dengan lagu sehingga kita bisa meningkatkan konsentrasi kita nih. Selain meningkatkan konsentrasi kita juga belajar untuk bergerak biar nggak malas nih belajarnya. Oke, sudah semua, berarti SDG-nya sudah selesai. Kita lanjut ke materi ya hari ini. Baik Ibu. Hari ini Ibu akan memberikan salah satu layanan BK. Nah, layanan BK yang terdapat di dalam itu adalah layanan informasi yang akan Ibu berikan hari ini. Tahu nggak sih layanan informasi itu apa? Pemberian informasi ya Bu. Betul, pemberian informasi. Ada lagi nggak? Nggak ada yang tahu ya? Udah jadi Bu. Oh iya. Layanan informasi adalah layanan. Ya, Bu. Iya boleh dicatat ya semuanya ya. Baik Bu. Layanan yang diberikan berbagai informasi untuk peserta didik, baik informasi pribadi,
sosial, karir maupun belajar. Apa tadi layanan yang diberikan sebagai informasi untuk peserta didik, baik informasi pribadi, sosial, belajar, karir maupun belajar. Nah, tujuan layanan ini apa sih? Tujuan layanan dari layanan ini adalah membantu siswa dalam mengambil suatu keputusan. Jadi ini berguna ya, tujuan layanan informasi ini diberikan kalau kalian ingin menentukan keputusan nih, keputusan apa, diberikanlah layanan informasi dari seorang guru BK ataupun konselor. Itu gunanya layanan informasi. Terus lalu yang kedua itu untuk membekali siswa agar mampu merencanakan masa sekarang dan masa depan dengan bertanggung jawab sesuai dengan bakat. Dalam layanan informasi ini, guru BK atau maupun konselor memberikan informasi kepada siswa nih agar mampu merencanakan sekarang sedang dilakukan maupun di masa depan yang akan diputuskan oleh siswa tersebut sesuai dengan bakatnya nih. Kalian bakatnya apa? Guru BK memberikan informasi apa, lalu kalian bisa menentukan informasi kalian seperti apa dan penyesuaiannya. Terus macam-macam informasi ini ada beberapa, ada layanan pendidikan, ada layanan sosial budaya, ada layanan pribadi. Betul. Nah, yang akan diberikan hari ini adalah layanan pendidikan. Dalam layanan informasi hari ini, Ibu akan memberikan materi seputar self-regulated learning. Ada yang tahu nggak self-regulated learning? Tahu. Nah, self-regulated learning itu adalah belajar bagaimana kita untuk meregulasi diri kita. Regulasi diri kita itu artinya mengontrol. Nah, mengontrol itu maksudnya itu kita memantau, mempelajari atau mengatur nih jadwal belajar kita yang seharusnya kayak gimana untuk tujuan masa depan. Nah, jadi pengertian SRL atau self regulated learning itu adalah menurut Bandura mendefinisikan self regulated learning sebagai suatu keadaan di mana individu yang belajar sebagai pengendali aktivitas belajarnya sendiri, memonitor motivasi dan tujuan akademik, mengelola sumber daya manusia dan benda, serta menjadi perilaku dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksana dalam proses belajar. 2001. Nah, jadi yang dapat kita simpulkan, yang dapat kita mengerti adalah self-regulated learning atau SRL merupakan kegiatan di mana individu yang aktif sebagai pengatur proses belajarnya sendiri, mulai dari merencanakan, memantau, mengontrol, dan mengevaluasi dirinya secara sistematis mencapai tujuan dalam belajar dengan menggunakan berbagai strategi baik kognitif, motivasional, maupun behavioral. Nah, mengapa sih self-regulated learning itu penting kita pelajari? Ada yang tahu nggak? Jadi dari tadi kesimpulan tadi nih, pengertiannya self-regulated learning itu kan untuk mengontrol, merencanakan, memantau, serta mengevaluasi diri kita nih selama ini pembelajaran kita sampai mana, apakah ada yang belum mengerti atau tidak. Itu termasuk mengevaluasi diri kita sebagai apa sih namanya, kemampuan diri kita nih sudah sampai mana. Nah, dalam mengontrol diri kita itu fungsinya untuk bagaimana kita nih memotivasi kita untuk meningkatkan belajar kita. Jika kita sudah mengevaluasi diri kita, oh iya saya kurangnya di sini, oh iya saya belum mengerti pelajaran ini,
Jadi kita pun tahu, wah berarti memotivasi diri kita sendiri, berarti saya harus belajar ini untuk mengerti pelajaran ini, berarti saya harus belajar seperti ini untuk mendapatkan nilai segini. Sampai sini sudah paham? Nah, peran self-regulated learning itu memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam menunjang keberhasilan studi siswa. Nah, yang tadi sudah Ibu bilang, self-regulated learning ini menentukan bagaimana kita sudah berjalan untuk ke depan, mengevaluasi diri kita. Setelah kita mengevaluasi diri kita pun mengontrol diri kita untuk bagaimana melakukan tindakan ke depan, merencanakan kegiatannya, apa yang harus kita lakukan, target apa yang sudah dicapai atau yang tidak dicapai, target apa yang ingin kita capai. Itu kan untuk membangkitkan, meningkatkan prestasi belajar. Meningkatkan prestasi belajar itu juga banyak manfaatnya. Selain kalian selain nanti untuk memilih jenjang karir kalian juga bisa berpegangan pada kemampuan diri kita sendiri untuk kedepannya tentunya. Nah, self-regulated learning merupakan kombinasi keterampilan belajar akademik dan pengendalian diri yang membuat pembelajaran terasa mudah sehingga para siswa lebih termotivasi. Nah, yang tadi sudah Ibu bilang, kombinasi keterampilan belajar. Misalkan kita mengevaluasi diri kita, oh selama ini kita belajar, misalkan yang belajar malam, oh selama ini belajar malam itu hanya menyebabkan ngantuk sehingga pembelajaran tidak masuk nih kotak. Setelah kita mengevaluasi diri kita, baru kita mengendalikan diri kita, oh berarti saya harus belajar pagi supaya pembelajaran bisa dapat diterima, dan suasana pagi pun otak kita belum menerima informasi apapun. Jadi jika kita menggunakan pagi hari untuk belajar, maka akan lebih masuk ke otak. Nah, dari self-regulated learning ini tadi, jadi meningkatkan motivasi siswa nih untuk meningkatkan pembelajaran. Kalian sudah pernah ada melakukan ini belum? Kebanyakan habis sekolah belajar udah ditaruh bukunya, tasnya ditaruh di lemari, habis itu main nonton TV gitu ya. Nah, ini penting untuk kalian pelajari. Selama ini ada nggak nih yang sering nggak mengerjakan PR? Nadia, Bu. Nadia tuh, Bu. Iya, Bu, Nadia suka nyantar saya, Bu. Betul. Kebanyakan kalau siswa itu PR tapi mengerjakan di sekolah. Iya, itu namanya iya. PS berarti. Itu email, Bu. Kalau jawaban saya berarti PR-nya itu berubah PS, jadi pekerjaan sekolah, bukan pekerjaan rumah lagi. Nah, strategi self-regulated learning. Ada 15 strategi dalam self-regulated learning yang digunakan siswa, seperti yang dikemukakan oleh Zimmerman tahun 189 di halaman bukunya 336-337. Yang pertama, evaluasi diri nih. Boleh dicatat? Strategi self-regulated learning. Judulnya apa, Bu? Strategi self-regulated learning. Tulisannya bagaimana, Bu? Regulated. REGULETED ya. learning. Learning. Yang pertama itu evaluasi diri atau self evaluating. Misalnya, Bu, Self bahasa Inggris soalnya. Self E V A L U A T I N G. Evaluasi diri. Yang tadi yang pertama nih, jika kita mau mengubah diri kita, tekanan belajar kita pembelajaran kita mulai ke depannya, itu yang pertama itu harus evaluasi diri kita. Evaluasi diri itu mencakup selama ini kita mengetahui batas kemampuan kita seperti apa, kekurangan kita seperti apa. Jadi lebih tahu dulu nih evaluasinya. Oh, saya mengerti sampai pelajaran sini, saya tidak mengerti. Misalnya saya mengerti pelajaran bahasa Inggris tapi saya tidak mengerti bahasa Indonesia.
Jadi kalian bisa merencanakan pembelajaran kalian nih. Misalnya mengutamakan pembelajaran bahasa Indonesia dulu karena kalian belum mengetahui. Setelah mengerjakan PR bahasa Indonesia baru kalian mengerjakan bahasa Inggris sehingga lebih mudah karena otaknya pun terkuras sudah di bahasa Indonesia. Setelah otaknya sudah terkuras di bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun akan lebih mudah. Saat seperti itu, ada yang seperti itu. Mungkin ada juga yang mengerjakan yang mudah dulu deh. Saya mau yang mudah dulu bahasa Inggris. Nah nanti di waktu luang baru mengerjakan bahasa Indonesia. Itu namanya evaluasi diri. Terus yang kedua, mengatur dan mengubah. Itu organizing atau transforming. Mengatur dan merubah. Organizing dan transforming. Oh ya, organizing and transforming. Mengatur dan mengubah. Yang tadi sudah dibilang juga nih, mengatur yang mana dulu nih? Yang ada beberapa tugas, kita mengatur nih dari yang mudah ke yang sulit atau yang sulit ke yang mudah. Terus mengubah, misal kita selama ini kayak tadi yang saya sudah bilang, misal saya belajar di malam hari menyebabkan ngantuk karena otak sudah terkuras. Jadi sehingga kita mengubah pola belajar kita misalkan kita belajar setelah pulang sekolah atau sebelum kita berangkat sekolah, kita bangun subuh, kita buka pelajaran dulu baru kita sekolah. Kayak seperti itu. Jadi evaluasi apa nih yang sudah yang belum tercapai, yang selama ini nggak berjalan, baru yang nggak berjalan selama ini kita ubah ke langkah yang kedua, mengatur dan mengubah ke kebiasaan yang baru lagi. Terus yang ketiga itu menetapkan tujuan dan perencanaan, goal setting and planning. Nah, setelah kita ubah tadi kebiasaan kita, setelah itu kita menentukan tujuan nih, menetapkan tujuan. Apa sih yang harus selanjutnya, apa sih tujuan dari mengubah pembelajaran tadi, mengubah mengubah cara belajar kita tadi. Itu goal settingnya apa? Goal settingnya itu menetapkan tujuan, apa nih yang harus dicapai nantinya. Oh, saya harus mencapai nilai bahasa Indonesia itu mencapai nilai 80 misalnya. Jangan 110 deh, jangan 80 aja dulu. Itu goal setting kita sehingga kita belajar bahasa Indonesia itu bisa lebih mudah dan termotivasi. Terus yang keempat, mencari informasi atau seeking information. Mencari informasi di sini itu berkaitan dengan tugas dari sumber-sumber lain. Misalkan kayak tadi kita kesulitan belajar bahasa Indonesia, kita dapat buku dari sekolah, tapi kita nggak mengerti nih buku yang dari sekolah itu maksudnya apa sih. Kita boleh mencari dari sumber lain, misalkan dari internet. Kalian menggunakan HP itu dengan sisi positifnya, searching pelajaran untuk mencari informasi nih apa yang kita ketahui. Selain dari HP, mungkin kita ada, misalkan ada kita kenalan dulu atau kita punya kakak, tanya nih itu kan kakak atau sesuatu yang lain, itu mencari informasi namanya. Terus yang kelima itu menyimpan catatan dan memantau, keeping records and monitoring. Keeping records, keeping and monitoring.
menyimpan catatan dan memantau ya. Menyimpan catatan, misalkan kita pelajaran yang nggak kita ngerti ini kita catat dulu. Kita catat, boleh misalkan kita lebih menyukai tulisan-tulisan yang berwarna. Kita catat tuh pulpen yang berwarna. Menyimpan catatannya tuh yang tempat kita favoritin. Misal kita lebih suka ngaca nih, kita perempuan lebih suka berkaca. Taruh itu catatan tuh di label atau kertas-kertas pengingat memo di kaca, sehingga kita sekalian ngaca sekalian belajar juga. Itu bisa, itu namanya self learning. Supaya kita tuh dalam setiap apapun kita juga bisa belajar. Punya Bu, buatan ini Bu. Iya, jadi di kaca tuh bukan penuh muka kita, penuh dengan catatan. Iya, Gak bisa ngaca dong kita. Ada catatan. Kan udah cantik di rumah, emang mau ngapain lagi? Terus yang keenam itu mengatur lingkungan, environmental struktural. Apa Bu? Bisa Bu. Environmental, Mengatur lingkungan ya Bu. iya, mengatur lingkungan. Environmental structuring. Mengatur lingkungan, apa sih ini mengatur lingkungan ini maksudnya? Ada yang tahu nggak? Siapa belajar di sini yang nggak mau, misalkan lingkungannya bisik nih, jadi nggak bisa belajar. Ayo Bu. Saya. Banyak kan itu salah satunya mengatur lingkungan. Misal kalian nggak belajar dalam suasana yang berisik, kalian bisa pindah ke tempat kamar atau ke tempat ruangan yang dimana tidak banyak orang di situ. Itu namanya mengatur lingkungan. Jadi setiap kalian belajar, kalian khususkan ruangan itu untuk belajar. Kalau kalian belajar, dimana kalian untuk menonton TV atau mau berkumpul dengan keluarga. Itu namanya salah satu mengatur lingkungan. Jangan lagi ada pertemuan keluarga kalian belajar, sama aja dong. Pelajarannya Sambil nggak itu keterima. Bu, menyelam minum air Bu. Nggak konsen jadinya dong. Belajar sambil makan Bu. Kenyang dong. Iya, abis kenyang tidur nanti yang ada. Bu curhat Bu. Enggak mulu. Nah, lebih baik mendingan seperti itu. Jadi kita mengatur lingkungan kita sendiri supaya yang kita dapatkan pun hasilnya juga maksimal. Jadi nggak setengah-setengah. Kita belajar sambil menyelam tadi setengah-setengah yang kita dapatkan. Jadi nggak maksimal nilainya pun jadinya nggak maksimal yang kita dapatkan. Nah, ketujuh, konsekuensi diri. Self consequencing. Sehat apa Bu? Consequencing. Konsekuensi diri ini itu mempersiapkan dan melaksanakan ganjaran atau hukuman untuk kesuksesan dan kegagalan. Nah, selain kita mengubah mengubah kebiasaan belajar kita juga harus mengkonsekuensikan diri kita sendiri. Nah, kita sukses nih, kita sukses belajar, kita mendapatkan nilai yang tadi kita sudah rencanakan. Misalkan bahasa Indonesia saya tercapai nih nilai 80. Apa yang harus saya konsekuensikan? Misalnya, nilai 80 saya akan membelikan jajan adik misalkan. Itu juga termotivasi. Nah, jadi ketika mencapai nilai 80 itu saya memberi adik jajan. Nah, jika gagal, untuk kegagalan misalkan jika saya gagal nih mendapat nilai 80, misalkan uang jajan saya kasih ke ibu saya, itu kegagalan. Jadi kita pun termotivasi, masa iya kita uang jajan mau kita kasih ke orang lain apa gitu. Jadi walaupun ibu kita sendiri ya, pasti kan kalian mau jajan dong. Nah, itu jadi lebih termotivasi supaya kalian tuh mau jajan kalian utuh. Selain itu untuk kalian juga bisa untuk ditabung pribadi. Nah, itu namanya konsekuensi diri.
Jadi kita harus menentukan nih kesuksesannya itu kita bakal ngapain, jika gagal pun akan ngapain. Itu berarti motivasi kita. Terus yang ke-8 ada mengulang dan mengingat. Rehearsing and memorizing. Rehearsing. Iya, Kali kalau Bu, rehearsing and memorizing. Ya. Upaya siswa untuk mengingat-ingat materi bidang studi dengan diam atau secara keras. Siapa di sini yang belajar kalau baca mesti ngomong, mesti ada suaranya? Bayaki Bu. Bayaki. Bayaki ya. Orangnya nggak ada sih. Iya, saya pun belajar kayak gitu. Saya pun kalau belajar nih mesti disuarain. Karena kalau diam, saya jadi ngantuk. Itu ada yang kayak gitu. Nah, mengulang. Jadi apa nih yang kita pelajari? Misalkan pulang sekolah. Tadi bahasa Indonesia belajar apa ya? Oh iya, tadi guru ini menjelaskan misalkan kalimat majmuk adalah kalimat ganda. Jadi kita harus menggunakan atau diam. Kita diam di kamar. Tadi bahasa Indonesia belajar apa ya? Oh iya. Oh iya, belajar gitu. Itu kan berarti kan suasana yang diam. Itu terserah mau suara keras ataupun diam. Yang penting itu kita mengulang atau mengingat pelajaran yang sudah tadi diberikan oleh guru tadi. Itu wajib hukumnya. Bukan hukum Islam. Tapi hukum maksudnya kita biar bisa mengingat apa yang tadi dipelajari sehingga kita tidak lupa. Terus yang ke-9, mencari dukungan sosial. Seeking social assistance. Aku Seeking social assistance. Nah, mencari dukungan sosial ini misalkan dengan Pak Guru. Mencari dukungan sosial misalkan dengan ibu dan ayah. Itu kan kita bersosialisasi juga dong di keluarga. Misalkan ibu, ayah, saya mau belajar dulu ya. Doakan semoga bisa belajarnya supaya bisa mencapai prestasi. Itu juga mencari dukungan. Namanya mencari ridhonya orang tua. Ridhonya orang tua pasti otomatis kita pun akan berjalan. Pasti kalau ada dukungan, mencari dukungan sosial seperti itu, kita didukung sama orang lain, kita senang dong. Pasti ada motivasi tertentu untuk belajar. Nah, yang ke-10 masih mencari dukungan nih, mencari dukungan guru. Seeking social teacher. Iya. Nah, seperti saya nih, saya boleh kalian mau mencari dukungan saya, Ibu Rani, saya mau belajar ini nih, boleh nggak saya minta ajarin? Itu boleh banget. Terus tapi lihat dulu suasana gurunya dulu, apakah suasana gurunya ini sedang biasa aja, lagi santai, atau lagi biasanya kalau di kantor kan guru-guru pada sibuk tuh sama laptopnya masing-masing. Itu kalian jangan ganggu dulu ketika guru lagi bekerja. Misalkan kalian bertemu dengan guru di jalan nih, Assalamualaikum Bu, saya boleh bertanya tentang ini nggak Bu? Boleh nggak saya diajarkan untuk ini? Pasti seorang guru nggak akan menolak jika kalian mau mencari tahu tentang pelajarannya tersebut. Itu namanya mencari dukungan guru. Jika kita sudah didukung sosial, didukung sama guru, kita pun akan lebih termotivasi. Semua, oh iya, semua akan mendukung saya nih untuk meningkatkan prestasi belajar. Terus yang ke-11 itu mencari dukungan teman-teman sebaya. Seeking social adult.
mencari dukungan teman-teman sebaya. Selain dari guru, orang tua, kalian pun perlu mencari dukungan dari teman-teman. Kalian boleh nih mencari dukungan atau mengajak teman-teman juga untuk belajar nih. Nah, misalkan, lu udah kan belum nih bahasa Indonesia juga bahasa ini? Belum, ayo kita yuk cari bareng-bareng yuk. Itu juga sama-sama saling mendukung. Oh ya udah, ayo kita belajar. Aku cari ini ya, kamu cari itu namanya sama-sama saling mendukung. Gitu. Jadi belajar pun juga termotivasi dan enak. Terus yang ke-12 itu memeriksa catatan buku, reviewing record notes. Apa, Bu? Memeriksa catatan buku. Nah, memeriksa catatan buku itu berhubungan sama yang tadi nomor 2 ya, yang di awal-awal. Nah, yang di awal itu kan setelah kita mengevaluasi diri kita kan kita mencatat nih. Nah, kita mencatat itu memeriksa catatan buku kita tadi, apa sih yang sudah kita catat terlebih dahulu kemarin saya mencatat apa ya. Kita memeriksa lagi nih catatannya tentang apa. Setelah tadi yang ke-12 memeriksa catatan buku itu, kayaknya pada nggak semangat nih. Ngantuk, Bu. Ngantuk ya lama-lama ya. Ngantuk. Mendukung suasana soalnya ya. Ngantuk, Bu. Kayaknya lebih biar bisa ngebangkitin suasana lagi, gimana kalau kita ice breaking seperti ini. Oh, Bu, siap. Supaya kita berkeringat lagi dan melek nih. Nah, masih ingat kan gerakan? Masih, Bu. Masih ingat kan gerakan tadi? Masih. Coba gerakan pertama kayak gimana? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 2. Minta. Nah, tuh. Sekarang Ibu nyanyiin lama-lama cepat ya. Bu. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Jalan istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Ayo dong konsen. Ini efek ngantuk kayaknya nih, pada nggak konsentrasi nih. Lagi, Bu. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Ayo dong. Ibu tanya dengan salah, Bu. Waduh, Bu, Jangan nyontek makanya. Ayo ulang lagi. Pokoknya sampai benar ya. Sampai benar ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa untuk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tik tak. berani, Kak. Ayo sekarang lebih cepat, sekarang cepat ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Ketik 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 pasti kuda. Ya, udah seger belum? Udah. Kayaknya Iqbal masih belum seger. Ibu, nih. Iqbal aja, Bu. Mesti disiramin air kayaknya. Bu, Iqbal aja, Bu. Gerakannya, Bu. Ayo materi kita sudah tinggal dikit nih. Pasti pengen buru-buru pulang nih. Ya, Bu. Mana jauh, Bu. Jauh, Bu. Jemput lagi, Bu, pulang. Kan? Makanya konsen sedikit lagi nih kita selesaikan materinya. Oke, Bu. Nah, tadi nih setelah 12 tadi memeriksa catatan di buku. Memeriksa catatan buku. Setelah kita mencatat tadi, kita periksa ulang nih apa yang sudah kita catat tadi. Tuh. Nah, terus yang ke-13 itu memeriksa catatan ulangan.
Siapa di sini yang ulangannya langsung dibuang? Sasa bu. Orangnya nggak ada ya? Gitu. Itu biasanya langsung dibuang dapat nilai jelek apa gimana itu karena Biasanya dapat ketahuan kali bu sama orang tuanya. nggak boleh. Bu dia. Meskipun nilai ulangan kita jelek, kita harus mengevaluasi nih. Kenapa sih kok kita saya dapat nilai jelek? Apa sih yang salah? Kita periksa nih. Oh iya, nomor 1 misalkan salah, harusnya jawabannya ini. Saya menjawab ini, tapi kok jawabannya salah. Cari deh di buku, harusnya jawabannya yang benar itu apa ya. Setiap ulangan kalian tuh harus benerin jawabannya, yang benar itu jawabannya apa, yang salah, sehingga kalian pun juga bisa belajar. Jadi nanti ketika mau ujian atau mau ujian kenaikan kelas, kalian bisa membuka nih soal-soal latihan atau ulangan. Jadi kalian tinggal menghafalin aja, tinggal baca doang aja, karena kan kalian udah ngebetulin jawaban yang kalian salah nih. Tuh. Terus yang ke-14 tadi memeriksa catatan buku teks, sama nih kayak tadi. 14 memeriksa catatan buku teks, reviewing record textbook. Reviewing record textbook. Memeriksa catatan buku teks. Misalkan kalian punya buku cetak, ada kan guru pasti yang nyuruh silakan kalian isi di buku cetaknya sendiri. Ada nggak kayak gitu? Siapa? Begitu pokoknya. Itu belajar matematika. Oh iya iya. Ya biasanya ada seperti itu gurunya, biar nggak biasanya tuh kalau guru seperti itu tidak mau membuang-buang kertas, ininya isi langsung di buku cetaknya masing-masing. Nah kalian periksa tuh dari ulangan, dari latihan, dari buku cetak pun kalian bisa mempelajari semua pelajaran itu. Ketika kalian sudah mengisi benarnya ini, soal yang salah itu sudah kalian benarin, bisa kalian pelajari semua dan jadi kalian mencari jawaban yang benar, kalian pun bisa mencari informasi seperti yang tadi sudah dibilang di nomor sebelumnya, mencari informasi dari sumber manapun. Nah yang terakhir itu ada lain-lain atau others. Nah lain-lainnya ini mencakup apa sih? Lain-lainnya ini mengindikasikan tingkah laku belajar. Nah, selain kalian menentukan sikap belajar tadi, kalian juga harus mengubah tingkah laku belajar kalian. Seperti tadi kebiasaannya, biasanya belajar sambil makan, belajar sambil dengerin musik, itu yang perlu diubah. Gak apa-apa untuk meningkatkan konsentrasi, gak apa-apa, tapi sesekali fokus dulu nih, belajar fokus dulu. Ketika nanti nggak fokus, baru lanjut makan atau dengerin musik tadi. Seperti yang ibu lakukan tadi nih, kalian konsen di mana waktunya kalian konsen, tapi ketika sudah tidak konsen lagi, kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan semangat kalian lagi. Itu bisa dilakukan. Cara itu pun lebih efektif ya dibanding kita hanya belajar 2 jam, lama-lama ngantuk, tidur, akhirnya nggak ada yang masuk ke otak. Ini kan seperti itu, kalian belajar 10 menit, istirahat 5 menit untuk meningkatkan konsentrasi belajar kalian lagi. Nah, sampai sini materi yang sudah diberikan sudah habis, sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Bu, Apa? dari ke-15 penjelasan tadi, pengalaman Bu Dani sendiri yang paling efektif ya menurut kamu? Kalau saya tuh biasanya ini mencatat informasi atau mencari informasi dari sumber lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya lebih ke konsekuensikan diri saya. Ketika saya gagal, ketika saya sukses, ada nih dalam hati saya, oh ketika keinginan saya ingin tercapai, saya akan melakukan ini, dan ketika gagal, saya harus menerima konsekuensinya itu apa. Setelah tadi, saya pun belajar nggak tok belajar, saya pun belajar pun sesuai moodnya saya. Ketika saya ingin belajar, ya saya belajar.
ketika saya ingin main-main, ya main-main dulu. Tetapi ketika saya sudah belajar, kita harus memusatkan fokus pikiran itu pun di situ. Jangan memikirkan apa-apa lagi ketika sudah belajar. Nah, setelah itu tadi saya mengubah apa tuh tadi? Mengatur dan mengubah. Nah, saya nggak bisa belajar di pagi hari karena biasanya kalau kita bangun tidur, kita sholat pun akan masih terasa ngantuk. Nah, saya tuh lebih suka belajar di malam hari ketika orang-orang tuh lelap, itu kan sunyi, baru saya belajar di kesunyian. Udah kayak lagu dong di kesunyian. Bukan lagu. Ibu merinding. Nah, saya lebih suka belajar seperti itu malam hari karena ya seperti itu tadi, nggak ada suara-suara kegaduhan. Justru kalau menurut saya ya, kalau belajar di pagi hari ketika orang lagi bangun, ya lagi rame-ramenya suasana rumah gitu, ibu yang lagi memasak. Sekolah kan pagi, Bu. Berarti sekolah pagi juga bagus loh, Bu. Nggak, bukannya nggak bagus sih. Bagus sebenarnya kalau mau belajar itu minimal otak kita nih nerimanya itu di jam 7, karena di jam 5, di jam 6 pasti kalian akan merasa ngantuk. Nah, ya kan? Bu, kenal banget, Bu. Biasanya habis dibangunin mama nih, bangun sekolah. Iya, 10 menit kemudian tidur lagi. Nah, pasti keseringan kayak gini nih. Iya, Bu, saya sering nyamperin dia, ini masih ini, Bu. Iya. Enak, Bu. Nah, lebih baik yang seperti itu tadi. Kalian pintar-pintar mengatur jadwal sesuai kapasitas diri kalian sendiri dan lingkungan rumah. Misalkan pagi hari lingkungan rumah kalian sepi, itu nggak masalah kalau kalian mau belajar. Kalau kalian sudah mandi, sepi, dan mau belajar menit atau setengah jam, 30 menit pun nggak masalah. Tapi ketika kalian nggak konsentrasi belajar, kalian harus memusatkan di sore hari ataupun malam hari. Kalian harus pintar-pintar nih mengatur jadwal, gimana kondisi lingkungan, gimana diri kita sendiri. Jangan memaksakan. Kalau memaksakan pasti nggak akan maksimal hasilnya. Itu termasuk self regulated learning, meregulasi, mengontrol diri. Nah, terus ya saya tuh biasanya belajar yang mencari dukungan. Saya lebih suka mencari dukungan dengan teman sebaya, karena teman sebaya pun kita bisa bertukar pikiran. Lu udah sampai mana sih? Oh iya, gue udah sampai sini nih. Oh, gue udah belum, tapi gue udah bahas yang ini. Jadi kita bisa mencari informasi, bertukar informasi. Yang nggak kita ketahuin, yang dia nggak ketahuin, kita kasih tahu. Gitu. Nah, setelah itu memeriksa catatan. Saya biasanya tuh bukan memeriksa catatan buku, tapi lebih memeriksa catatan ulangan. Karena biasanya ulangan itu akan terbawa di ujian, sedangkan soal latihan pasti jarang. Biasanya seperti itu kalau saya sendiri. Nah, kemudian ada lagi nggak yang ingin bertanya? Bu, kita kan ngomong ada ujian nasional nih, kurang beberapa bulan lagi ya. Nah, kira-kira ada saran dan motivasi nggak, Bu, buat kita ini semangat gitu ya belajar? UN itu jangan dijadiin beban. Misalkan UN, gue takut nggak lulus, gue takut nggak bisa nih ngerjain UN-nya. Jangan seperti itu. Biasa aja. UN itu anggap seperti kita ulang latihan biasa aja. Jadi apapun yang kita pelajari selama ini, ya kita tinggal baca-baca ulang. Karena UN pun nggak akan jauh soalnya dari yang selama ini kita pelajarin. Itu nomor 1, itu mengendalikan pikiran kita dulu. Jadi kita nggak cemas nih, jangan terbawa cemas. UN itu susah banget sih, UN itu. Jangan kayak gitu. Jangan memandang UN itu menentukan kelulusan sekolah, menentukan berapa tahun kalian sekolah. Nah, seperti itu. Karena UN itu lebih ke apa ya namanya tuh, evaluasi diri kita, evaluasi pembelajaran kita tuh udah sampai mana. Ya, jadi bukan menentukan kelulusan. Itu pertama memusatkan pikiran.
Nah, yang kedua memotivasi diri kita nih. Seperti tadi, kita bisa melakukan self regulated learning ini dari sekarang. Evaluasi diri kita nih, apa sih yang kita ketahui selama ini? Apa sih yang kita ketahui selama ini? Nah, yang kurangnya itu kita gali informasinya. Kita gali informasinya. Jika kalian kurang suka membaca, kalian bisa browsing internet. Kalian bisa menanyakan informasi-informasi ke orang yang lebih tua, orang tua kalian, kakak kalian, atau guru-guru terdekat kalian. Itu bisa kalian menggali informasi. Terus yang ketiga ini menjaga kesehatan. Itu sangat penting juga, menjaga kesehatan, menjaga pola makan, pola hidup yang sehat, olahraga tuh. Jangan makan ngemil mulu. Kamu ngemil temen suka sayuran nggak? Buah-buahan. Enggak. Ya, Harus makan ya. kalau ciki. Ciki. Nah, kalau kalian kayak gitu, kalian harus seimbangin nih antara kalian makan cemilan dengan makan makanan yang bergizi. Itu juga meningkatkan imunitas kita sehingga belajar pun akan optimal, akan maksimal. Terus tadi yang keempat itu ya itu tadi, menurut saya sih hanya tiga itu tadi sih: memusatkan pikiran, melakukan self regulated learning, dan menjaga pola makan. Selebihnya itu dari diri kalian sendiri nih, dimana kalian bisa mengatur tiga-tiganya ini. Makasih Bu Rani. Ada lagi nggak yang ingin ditanya? Udah Bu? Udah. Nah, ada yang mau menyimpulkan nggak tentang pelajaran hari ini? Gimana Bu? Nadia Bu. Nadia nyatetnya banyak Bu. Begini dannya aja. Cakep tuh tulisannya tuh. Tapi jangan menanggapi nanti. Menanggapi. Nggak yang mau. Nanti aja, setelah nanti aja. Ya udah deh. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan hari ini dari Bu Rani ya, self regulated learning itu sumbernya sih berasal dari diri kita sendiri ya, dan didukung oleh orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga dan lingkungan sih kalau menurut saya sih Bu. Mengatur jadwal mata kuliah belajar kita. Kalau yang kita nggak bisa belajar pagi, bisa belajar malam. Kalau kita nggak bisa belajar di tempat ramai, kita bisa belajar di tempat di malam hari. Kalau kamu kadang kan nggak ada Terpakai waktu mungkin ya Bu. Nah, Mel, lo nggak jawab Bu, Mel. tambahan. Kali lo nggak nyimak ya. mau tidur. Ya, jangan ngantuk ya. Gimana sih? Jadi kita harus pintar-pintar, self regulated learning itu kita harus pintar-pintar mengontrol diri kita, mengontrol pembelajaran diri kita selama ini, dan merencanakan kita untuk ke depannya seperti apa, mencapai prestasi belajar. Nah, BMP 3-nya itu kita bisa ber-BMP 3. BMP 3 berpikir, merasa, Tunggu, aku pikir, B3. tidak biasa kan Bu? Iya. Berpikir, merasa, Berpikir, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nah, dari BMB 3 tadi itu ada hubungannya dengan strategi self regulated learning tadi. Semua ada di situ. Berpikir, kita mulai dari sekarang berpikir kapan kita akan menggunakan strategi SRL tadi, self regulated learning. Merasa, setelah saya tadi sudah menjelaskan, Ibu tadi sudah menjelaskan, pasti kalian akan merasa, oh iya, penting loh ternyata SRL itu, self regulated learning itu penting untuk masa depan kita belajar. Terus setelah itu bersikap. Nah, setelah kita sudah merasa, kita menentukan sikap. Oh, berarti saya harus seperti ini ke depannya. Saya harus menentukan self regulated learning itu kapan digunakannya. Terus bertindak. Mulai itu setelah kalian sudah bersikap, kalian sudah bertindak. Oh iya, hari ini saya akan mengatur jadwal saya seperti ini kedepannya. Lalu bertanggung jawab. Nah, seperti yang tadi nih, yang saya sudah bilang, konsekuensi diri, bertanggung jawab apapun yang kita bisa raih, apapun yang kita gagal,
kalian harus bertanggung jawab, mengkonsekuensikan diri kalian sendiri. Nah, setelah penyampaian ibu tadi, ada pesan dan pesan. Pesannya ya Bu ya, pesannya sih saya pribadi mendapatkan ilmu yang selama ini belum diberikan ya, karena kan memang BK di sekolah kita pun kan juga jarang ya ibaratnya, karena kan bukan pelajaran apa ya, pokok ya, Iya. kan kandungan. Terus kedua apa tadi, lebih tahu tentang self regulated learning. Ada lagi nggak yang menyebutkan? Iman gak tadi diem aja. Bu. Ada lagi nggak yang ingin menyebutkan? Nadia Bu. Rasanya sih senang ya Bu, karena kan jadi dalam ibu cantik. Kalian juga cantik-cantik kok di sini. Terus yang informasi yang ibu sampaikan juga kita bisa nggak tahu, jadi ya buat pelajaran juga untuk pertanian. Berarti layanan informasi yang saya sampaikan itu tersampaikan oleh kalian ya. Iya Bu. Alhamdulillah, berarti tepat sasaran gitu ya. Bu kerja di sini apa nanti Bu? Harus di situ Bu. Jadi guru Insya BK Allah. kami ya Bu ya. Insya Allah saya nanti jika Kita udah lulus ya. Iya. Cepet ya. Ya, kalian nggak ketemu. Kalian boleh kalau mau privat aja. kalian boleh kalau mau konseling diri kalian boleh datang ke saya, atau mau curhat kan ada nomornya nih, nomor saya nih. Kalian mau curhat boleh nanti di WA. Saya sih Bu ya. Asal jangan malam aja. Nanti jam 12 malam tau-tau WA saya. Email Bu. Nah, saya mulu. Kalau ada tugas Bu. Baik, kegiatan hari ini alhamdulillah lancar, bisa mudah, dan informasi pun tersampaikan dengan mudah ya. Nah, untuk di kegiatan hari ini alangkah baiknya kita berdoa untuk menutup segala kegiatan yang sudah disampaikan hari ini. Berdoa mulai. Terima kasih untuk kalian yang sudah datang untuk berpartisipasi hari ini. Semoga kalian kedepannya sukses, apa yang diinginkan dapat dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.